In this time, you must live in holiness. A life without holiness, your spirit is dead. You must strive for holiness. You must pursue holiness, because holiness is a very important in your spiritual journey. Hebrew 12 verse 14 part B, work at living in peace with everyone and work at living a holy life, for those who are not holy will not see the Lord. I know it is not easy to live a holy life in the end times if you don't truly live in God's ways. If you are a lukewarm Christian, while those who are already living in God can still be tempted by the evil one by sending the spirit of lust, with the intention of bringing down and to make fall into sin every servant of God. The devil is increasingly active in using the spirit of lust to bring down God's children, because the devil knows how to paralyze the power that is within God's children by making them fall into the sin of adultery. So if you fall, you will easily be overpowered and be easily attacked by dark forces, and if you don't quickly repent, then your life will be controlled by the evil one and it will lead to death. Moreover, those of you who do not live in holiness will become increasingly ignorant and immune to evil, so that your life will only be controlled by lust alone. The spirit of lust recently attacked me. So the spirit of lust has levels, and this time it's highly occult. In my visions, this person was from a very wealthy, and the Holy Spirit revealed that this man was making a ritual. I felt like a giant touched my body to make me fall into the sin of adultery. I did not fall into the sin of fornication because God's hand sustained me. It's God's grace I can get through it, even though until now I still felt the attack. We cannot fight the spirit of lust on our way. We need fire to be able to fight this evil spirit, because we cannot fight the spirit, but only God can deliver you. Therefore, if you have fallen into the spirit of lust, rise up and do not give up to live in holiness. Life is a process. Don't be ashamed and back down from God's call. You can know the Bible or be good at praying, but every believer must face the test in life, and one of the highest is living a holy life. My brothers and sisters, I want to encourage you to live in holiness, so that you can feel God's presence in your life. In God's presence can change your life, because Holy Spirit in you works to make you something valuable if you can keep to live in holiness. Di akhir zaman ini, Anda harus hidup dalam kekudusan. Tanpa kekudusan, roh Anda akan mati.
Anda harus berjuang untuk kekudusan, Anda harus mengejar kekudusan, karena kekudusan sangat penting di dalam kerohanian kita. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan berusahalah untuk hidup kudus karena mereka yang tidak kudus tidak akan melihat Tuhan. Saya tahu tidak mudah untuk hidup kudus di akhir zaman. Jika Anda tidak benar-benar hidup di jalan Tuhan, jika Anda adalah seorang Kristen yang suam-suam kuku. Sementara itu, mereka yang sudah hidup di dalam Tuhan pun masih dicobai oleh si jahat dengan mengirimkan the spirit of lust, ya, roh hawa nafsu, untuk bertujuan untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Iblis semakin aktif menggunakan roh hawa nafsu untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, karena iblis tahu bagaimana melumpuhkan kekuatan yang ada di dalam anak-anak Tuhan dengan membuat mereka jatuh ke dalam dosa persinahan. Sehingga jika Anda kalau jatuh, Anda akan dengan mudah dikuasai dan mudah dikontrol oleh kekuatan gelap. Dan jika Anda tidak bertobat segera, maka hidup Anda akan dikendalikan oleh si jahat dan terus diserang, dan itu menyebabkan kematian. Terlebih lagi, Anda yang tidak hidup dalam kekudusan, Anda akan menjadi semakin orang-orang yang tidak bermoral, kebal terhadap kejahatan, sehingga hidup Anda hanya dikendalikan oleh hawa nafsu semata. Roh hawa nafsu ini baru-baru menyerang saya. Jadi roh hawa nafsu ini memiliki juga tingkatan, dan kali ini itu sangat tinggi gitu. Dalam penglihatan saya, yang mengirimkan the spirit of lust ini adalah orang yang sangat kaya, ya, bilioner, dan Roh Kudus mengungkapkan bahwa orang ini sedang melakukan ritual. Saya merasa ada seperti raksasa menyentuh tubuh saya untuk membuat saya jatuh di dalam dosa persinahan. Ya, kalau saya tidak jatuh dalam dosa persinahan, saudara-saudaraku, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang menopang saya, sehingga saya dapat melewati semuanya ini. Kita tidak bisa melawan roh hawa nafsu dengan cara kita sendiri. Kita membutuhkan api dari sorga untuk melawan roh-roh jahat, karena kita tidak dapat melawan roh, tetapi hanya Tuhan yang dapat melepaskan Anda. Oleh karena itu, jika Anda jatuh ke dalam roh hawa nafsu, bangkitlah dan jangan menyerah untuk hidup dalam kekudusan. Hidup adalah sebuah proses, jangan malu dan mundur dari panggilan Tuhan. Anda dapat mengetahui Alkitab atau pandai berdoa, tetapi setiap orang percaya harus menghadapi ujian dalam hidup, dan salah satu yang tertinggi adalah menjalani hidup kudus. Saudara-saudaraku, saya ingin mendorong Anda untuk hidup dalam kekudusan, sehingga Anda dapat merasakan hadirat Tuhan, Anda diubahkan, karena Roh Kudus di dalam Anda bekerja untuk menjadikan Anda sesuatu yang berharga jika Anda terus dapat hidup dalam kekudusan.